Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Julian Wicaksana dengan NRP 50172210085 dari kelas pemodelan data geofisika B. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan serta menjelaskan dari metode-metode yang ada di geofisika. Untuk outline pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan metode geofisika, yang kedua parameter fisis, yang ketiga metode seismik, yang keempat metode graviti, yang kelima metode magnetik, keenam metode elektromagnetik, dan terakhir metode geolistrik. Jadi untuk pendahuluan ini sendiri, mengapa geofisika ini diperlukan di dalam kehidupan manusia? Geofisika ini berfungsi untuk melihat isi bawah permukaan bumi secara tidak langsung. Jadi kita dapat melihat struktur dari isi bumi tersebut di bawah permukaan tanah. Nah, kan kita di sini tidak dapat melihat secara langsung. Nah, berarti dengan cara bagaimana kita dapat melihatnya, yaitu dengan mengukur sifat fisik dari bumi tersebut, dengan sifat fisika maksudnya, yaitu ada gelombang, listrik, magnet, dan lain-lain. Lalu eh, dibagikan apa, metode geofisika ini dibagi berdasarkan beberapa metode, yaitu ada metode seismik. Di metode seismik ini kita memanfaatkan gelombang elastik. Lalu metode geolistrik atau EM ini memanfaatkan sifat listrik. Metode graviti memanfaatkan densitas batuan. Lalu magnetik memanfaatkan kemagnetan. Lalu bagaimana untuk proses alur bekerja dari seorang geofisikawan sendiri? Nah, untuk alurnya yang pertama ya, yaitu ada tahap akuisisi data. Pada tahap akuisisi data ini, kita istilahnya mengambil data menggunakan metode-metode seperti seismik, geolistrik, graviti, atau magnetik. Ini pengukurannya dilakukan secara lapangan ya. Lalu tahap yang kedua yaitu ada observational data. Yang ketiga data processing atau pengolahan datanya itu dengan melakukan filtering, koreksi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya dari setelah data tersebut diproses, ini dilakukan sebuah pemodelan bawah permukaan agar kita dapat memperkirakan isi dari dalam bumi tersebut itu menggunakan inversi. Nah, dari subsurface model tersebut, selanjutnya untuk proses terakhir yaitu dilakukan interpretasi. Interpretasinya ini dilakukan dengan korelasi geologi juga, begitu. Lalu bagian selanjutnya yaitu ada parameter fisis. Nah, di sini ada tabel, pada bagian kiri ini merupakan metodenya, yang tengah ini merupakan observed data atau data yang terukur ya. Lalu di sini adalah physical properties-nya, sifat fisika yang digunakan. Untuk metodenya yaitu yang pertama ada seismik. Nah, untuk data yang terukur yaitu seismic with travel time, refleksi atau refraksi. Jadi seismic wave travel time itu merupakan waktu tempuh gelombangnya. Untuk physical property-nya yaitu menggunakan VP gelombang P dan VS gelombang kecepatan maksudnya. VP itu kecepatan gelombang P dan VS kecepatan gelombang S. Lalu yang kedua ada MASW atau Multi Analysis Surface Wave. Untuk data yang eh, terukur yaitu ada gelombang Rayleigh dan gelombang Love, phase velocity. Lalu untuk physical property-nya yaitu ada VS. Yang ketiga ada metode gravity. Data yang terukur yaitu medan gravitasi. Physical properties-nya menggunakan
density contrast atau kontras densitas dari batuan. Lalu ada metode magnetik. Untuk datanya yang terukur yaitu variasi dari medan magnet, dari variasi medan magnet bumi. Lalu physical property-nya yaitu magnetization dan magnetic susceptibility. Jadi magnetic susceptibility itu kemampuan batuan untuk menyimpan medan magnet. Lalu yang selanjutnya ada resistivity. Untuk observe datanya yaitu voltage, physical properties-nya yaitu true resistivity. Lalu ada metode ground penetrating radar atau GPR. Untuk observe datanya yaitu radar pulse travel time dan physical properties-nya yaitu conductivity, dielectric, permittivity. Selanjutnya ada kita masuk ke metode seismik ya. Yang pertama kita bahas mengenai konsep dari gelombang seismik tersebut. Jadi di metode seismik ini menggunakan prinsip seismologi. Prinsip seismologi ini ya dari gempa seperti itu. Jadi bagaimana gelombang P, gelombang S, gelombang Rayleigh dan gelombang Love ini menjalar. Gelombang seismik ini merupakan gelombang elastik. Maksud dari gelombang elastik itu merupakan gelombang ini memerlukan medium untuk dapat merambat seperti itu. Lalu gelombang ini membawa informasi tentang media yang dilaluinya, yaitu densitas, kecepatan, ya gelombang seismik ini. Untuk frekuensi gelombang akustik akibat gempa yaitu ada 10 Hz hingga 3 kali 10 pangkat min 4 Hz. Lalu untuk frekuensi survei seismik sendiri, ini frekuensinya 10 Hz hingga 10 kHz. Selanjutnya ada jenis dari gelombang seismik. Jadi untuk gelombang seismik ini dibagi menjadi dua, yaitu body wave atau gelombang badan dan surface wave atau gelombang permukaan. Jadi untuk gelombang badan ini sendiri adalah pengertiannya yaitu gelombang yang merambat membawa permukaan media yang dilewatinya. Gelombang badan ini merupakan jenis gelombang seismik pertama yang ditemukan. Nah, untuk gelombang badan ini sendiri ada gelombang S dan gelombang P. Untuk pengertian dari gelombang S wave ini ya, eh, merupakan gelombang yang gerakan partikelnya transversal, transversal vertikal maksudnya. Transversal ini artinya partikel-partikel bergerak tegak lurus dengan perambatan gelombang. Dan vertikal artinya arah gerakan partikel medium gelombang ini naik turun. Dengan kata lain, partikel-partikel gelombang es akan bergerak naik selama setengah putaran gelombang, kemudian turun selama setengah putaran berikutnya. Nah, untuk gambar dari gelombang es itu seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu gelombang P atau P wave. Ya, pengertiannya gelombang P ini merupakan gelombang yang longitudinal, di mana partikel materi yang dilewatinya akan saling bergantian merapat dan saling menjauh. Untuk partikel-partikel yang saling berdekatan akan saling mendekat bersama-sama selama setengah putaran, setengah putaran gelombang, dan kemudian saling menjauhi selama setengah putaran berikutnya. Seperti itu. Dan untuk gambar dari gelombang B sendiri dapat dilihat seperti ini. Lalu kita masuk ke gelombang permukaan atau surface wave. Surface wave ini, eh, surface wave ini merupakan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan media yang dilewatinya. Gelombang ini tidak dapat menembus permukaan media tersebut.
Gelombang permukaan ini dibagi menjadi dua jenis yaitu relief dan love. Untuk gelombang relief ini dinamakan relief ini sebenarnya nama orang ya, gelombang relief. Untuk gerakan partikelnya berbentuk elips, elips retrograde yang artinya partikel gelombang bergerak elips dengan bentuk elips besar pada permukaan gelombang dan semakin mengecil menuju dasar gelombang. Gerakan partikel gelombang ini sama dengan gaya gelombang es ya, sama pergerakannya sama seperti gelombang es atau es wave ini, yaitu berlawanan dengan arah rambat gelombang. Untuk gambar dari gelombang relief seperti ini. Lalu ada gelombang love. Sama ini juga diambil dari nama penemunya. Untuk arah gerakan partikel dari gelombang love ini, arah gerakannya itu transversal horizontal. Gerakan gerakan partikel ini sama seperti gerakan gelombang es, yaitu transversal, searah dengan arah rambat gelombang. Namun, bedanya gerakan partikel gelombang love ini transversal horizontal, yaitu partikel-partikel gelombang love bergerak ke kiri, ke kanan, bukan ke arah atas dan ke bawah, yang merupakan gerakan dari gelombang es kalau atas ke bawah itu. Jadi, untuk gambar dari gelombang love seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke hukum penjalaran gelombang seismik. Ya, ini merupakan konsep-konsep apa ya, hukum lah, hukum dari gelombang seismik sendiri. Ada prinsip Huygens, ada hukum Snellius, dan asas Fermat. Nah, bagaimana gelombang-gelombang seismik itu menjalar gitu maksudnya, hukum penjalarannya. Nah, yang pertama ada prinsip Huygens. Untuk prinsip Huygens ini menjelaskan bahwa setiap titik pada muka gelombang merupakan sumber dari gelombang baru yang menjalar dalam bentuk bola. Seperti itu. Nah, jika gelombang bola menjalar pada radius yang besar, gelombang tersebut dapat diperlakukan sebagai bidang. Garis yang tegak lurus dengan muka gelombang tersebut disebut wave path atau race. Dari prinsip Huygens ini juga membantu menjelaskan informasi tentang gangguan seismik yang terjadi di dalam bumi, khususnya diberikan lokasi dari wavefront tertentu. Lalu yang kedua ada hukum Snellius. Jadi perambatan gelombang seismik dari satu medium ke medium yang lainnya yang mempunyai sifat fisik yang berbeda seperti kecepatan dan densitas akan mengalami perubahan arah ketika melewati bidang batas antar medium. Suatu gelombang yang datang pada bidang batas dua media yang sifatnya berbeda, ini akan dibiaskan jika sudut datang lebih kecil atau sama dengan sudut kritisnya, dan akan dipantulkan jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut datang yang menyebabkan gelombang dibiaskan 90 derajat. Nah, ini jadi dapat dibiaskan dan dipantulkan. Ini kalau dari hukum Snellius. Lalu yang ketiga ada asas Fermat. Jadi untuk asas Fermat ini menyatakan bahwa gelombang yang menjalar dari suatu titik ke titik yang lain akan memilih lintasan dengan waktu tempuh tercepat. Jadi prinsip asas Fermat ini dapat diaplikasikan untuk menentukan lintasan sinar dari titik ke titik yang lainnya, yaitu lintasan yang waktu tempuhnya bernilai minimum. Dengan diketahuinya lintasan dengan waktu tempuh minimum, maka dapat dilakukan penelusuran jejak sinar yang telah merambat di dalam medium. Seperti itu.
Lalu selanjutnya ada klasifikasi dari metode seismik ini sendiri ya. Untuk metode seismik ini dibedakan menjadi ada metode seismik aktif dan seismik pasif. Untuk seismik aktif sendiri ini ada beberapa macam, yaitu seperti seismik refleksi, seismik refraksi, dan MASW. Lalu untuk seismik pasif ini ada mikrotremor dan HVSR. Nah, apa sih seismik aktif dan seismik pasif ini? Yang membedakan dari seismik aktif dan seismik pasif itu adalah sumber gelombangnya. Jika seismik aktif ini berasal dari gangguan yang disengaja, bisa menggunakan palu atau dinamit untuk seismik aktif ini sebagai sumber gelombangnya. Sedangkan seismik pasif ini sumber gelombangnya dari dari alam bisa dari gerakan akar atau dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, ini ada metode-metode dari seismik sendiri, yaitu ada yang pertama ada seismik refleksi. Nah, untuk seismik refleksi ini konsepnya menggunakan gelombang pantul atau reflected wave, gelombang yang terpantulkan saat saat mencapai batas batas perlapisan batuan. Nah, proses pemantulan ini terjadi apabila gelombang seismik melewati medium dengan kontras impedansi yang berbeda. Untuk nilai impedansi akustik ini dipengaruhi oleh kekerasan suatu batuan. Dan data utama yang didapatkan dari seismik refleksi ini yaitu waktu tempuh atau travel time. Untuk pengolahan datanya ini, seismik refleksi ini termasuk yang kompleks karena ada beberapa proses seperti stacking, migration, dan lain-lain. Berhubung kita membahas impedansi akustik tadi, sebenarnya apa sih impedansi akustik itu? Impedansi akustik itu merupakan kemampuan dari batuan untuk melewatkan gelombang akustik. Eh, jadi untuk persamaan dari impedansi akustik ini sendiri yaitu IA sama dengan rho kali V, di mana rho ini merupakan densitas dan V merupakan kecepatan gelombang. Jadi jika gelombang ini lebih kecil maka akan dipantulkan. Lalu untuk refleksi ini ada rumus dari koefisien reflection atau RC. Untuk rumusnya yaitu AI2 min AI1 per AI2 plus AI1. AI2 itu yaitu impedansi akustik di lapisan kedua. Dan untuk AI1 yaitu impedansi akustik di lapisan pertama. Lalu selanjutnya ada metode seismik refraksi. Metode seismik refraksi ini menggunakan gelombang bias. Jika refleksi tadi menggunakan gelombang pantul, untuk seismik refraksi ini menggunakan gelombang bias, yaitu gelombang yang menembus menembus batas perlapisan batuan. Nah, untuk pada seismik refraksi ini yang digunakan adalah gelombang pertama yang datang atau first arrival time dan menghasilkan kecepatan gelombang VP pada seismik refraksi ini. Untuk seismik refraksi ini cocok untuk observasi pada kedalaman yang dangkal. Lalu selanjutnya ada metode multi analisis surface wave seperti ini ya. Ini yang digunakan yaitu gelombang permukaan khususnya relief wave. Yang dimanfaatkan itu fenomena dispersi gelombang. Lalu ini menggunakan banyak geofon karena namanya multi channel ya. Jadi dia menggunakan geofon yang banyak. Lalu menghasilkan profil VS, kecepatan gelombang geser, lalu kedalaman investigasinya dangkal hingga menengah.
sumber getarannya yaitu palu, dropoid, dan lain-lain. Ya, untuk seismik refleksi dan refraksi ini sendiri juga sama sumber gelombangnya, yaitu ini merupakan seismik aktif ya. Jadi dia menggunakan sumber gelombang buatan bisa dari palu seismik, bisa menggunakan wave drop atau dinamit. Nah, untuk prosesnya itu ini merupakan sumber dari gelombangnya, yaitu bisa menggunakan yang tadi palu, wave drop atau dinamit tadi untuk menciptakan sumber gelombang. Dan di sini ada receiver atau yang menangkapnya yaitu yang dinamakan geofone. Lalu setelah gelombang tadi menembus permukaan tanah ini akan terpantulkan dan direkam oleh geofone. Begitu juga dengan seismik refraksi ini, sama dia juga seismik aktif menggunakan sumber gelombang dari buatan dan direkam oleh geofone. Lalu ada yang keempat, ada seismik pasif. Untuk seismik pasif ini ada metodenya yang dinamakan mikrotremor. Nah, mikrotremor ini menggunakan getaran alami atau ambient noise. Lalu tidak memerlukan sumber buatan, tidak seperti tiga metode sebelumnya. Nah, umumnya menggunakan metode HVSR atau horizontal to vertical spectral ratio. Untuk mikrotremor ini menghasilkan frekuensi dominan F0 dan amplifikasi. Dan mikrotremor ini juga dapat mengestimasi ketebalan lapisan. Lalu untuk data yang diperoleh dari masing-masing metode tadi, metode seismik tadi ya, ada seismik refleksi yang diperoleh yaitu waktu tempuh gelombang pantul atau two-way travel time. Dan amplitudo sinyal refleksi, lalu estimasi kedalaman lapisan. Untuk seismik refraksi yang didapatkan adalah waktu tempuh datang pertama atau first arrival time, waktu gelombang datang yang pertama. Lalu ada kurva travel time terhadap jarak, kecepatan gelombang P atau VP, dan kedalaman lapisan. Untuk metode MASW sendiri, yaitu yang didapatkan yaitu data gelombang permukaan atau relief wave, kurva dispersi, isinya frekuensi terhadap kecepatan, dan profil kecepatan gelombang geser, VS terhadap kedalaman. Lalu untuk metode mikrotremor, yang didapatkan yaitu rekaman getaran alami atau ambient noise, spektrum frekuensi FFT, kurva VSR atau H per V terhadap frekuensi, dan frekuensi dominan atau F0. Ini H per V terhadap frekuensi dan frekuensi dominannya biasanya di sini. Baik, selanjutnya kita ke metode gravity ya. Untuk konsep dari metode gravity ini, untuk metode gravity itu merupakan metode yang pasif karena dia tidak memerlukan sumber. Jadi dia itu yang didasarkan pada variasi percepatan gravitasi di bumi. Untuk distribusi densitas dari batuan dalam bumi itu tidak seragam. Jadi metode gravity ini berguna untuk menggambarkan bentuk struktur geologi bawah permukaan yang berupa intrusi batuan atau cekungan berdasarkan pada variasi medan gravitasi bumi. Dan untuk gangguan dari medan gravitasi ini sendiri disebut sebagai anomali gravitasi. Selanjutnya ada hukum-hukum dari gravitasi dan potensial gravitasi. Dari hukum gravitasi Newton ini
Jadi untuk metode gaya berat ini bekerja berdasarkan hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gaya antara dua benda bermassa m yang dipisahkan pada jarak r akan berbanding lurus dengan perkalian massa dua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua pusat massa dari kedua benda tersebut. Nah, secara matematis ini ditulis seperti ini, F sama dengan min G M1 M2 per R kuadrat. Untuk F ini merupakan gaya tarik antara M dengan M kecil. M1 M2 ini merupakan massa benda. R ini merupakan jarak antara kedua benda. G ini merupakan konstanta gravitasi, yaitu 6,672 kali 10 pangkat min 11. Nah, untuk R yang ini merupakan unit vektor dengan arah dari M2 menuju M1. Untuk ilustrasinya seperti ini. Lalu pada gaya dari M2 ini dinyatakan dengan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M2G. Nah, dari itu maka didapatkan persamaan percepatan G, yaitu G sama dengan G M1 per R kuadrat kali R. Seperti itu. Lalu ada wah, potensial gravitasi ya. Untuk potensial gravitasi ini merupakan energi potensial dari unit massa dari gaya tarik gravitasional. Ditulis dengan ini UG, DUG ini ya, potensial gravitasi ini. Energi potensial EP dari massa M dalam medan gravitasi sebanding dengan MUG. Ditulis seperti ini. Lalu dari persamaan ini dapat diketahui persamaan gravitasinya seperti ini. Ini sama dengan du min du G per dr kali R vektornya. Dan untuk potensial gravitasi dari massa M itu rumusnya seperti ini. G sama dengan min G M per R. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya ke alat metode graviti, di mana pada metode graviti ini atau survei graviti ini kan memanfaatkan nilai percepatan gravitasi di suatu survei area tersebut ya. Jadi untuk perubahan percepatan pada satu titik dengan titik lain di sekitarnya dapat menandakan adanya perbedaan kandungan yang ada di bawah permukaan bumi. Namun perubahan yang terjadi relatif kecil sehingga dalam pengukuran metode gravitasi ini atau graviti ini diperlukan sebuah alat ukur yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi dan alat tersebut yaitu gravimeter. Untuk jenisnya itu ada salah satu contohnya di Lakus Stirlberg gravimeter. Ini merupakan bagian-bagiannya ada level bubbles, eyepiece, locking knob, reading, adjust dial, dan leveling screws. Dalam gravimeter ini terdapat massa yang tergantung pada sebuah pegas. Sehingga jika densitas batuan bawah permukaan berbeda akan menyebabkan tarikan atau gaya yang berbeda pula pada tempat yang memiliki kandungan batuan bawah permukaan dengan densitas yang lebih tinggi akan menyebabkan nilai gravitasi yang terukur lebih besar pula. Dan begitu pula sebaliknya untuk densitas yang lebih rendah. Jadi ini ada untuk metode model sederhana dari metode graviti itu. Informasi yang didapat dari survei yaitu sumber yang tidak diketahui pada bawah permukaan terhadap nilai perubahan gravitasi. Untuk
Jika ada suatu anomali di sini, maka respon dari graviti tersebut adalah seperti ini. Terhadap untuk nilai X ini jaraknya, dan ini gravitinya. Responnya akan menjadi seperti ini. Dan yang memengaruhi dari nilai gravitasi ini ada efek drift, efek tidal, efek topografi, dan efek lintang. Nah, dari pengaruh efek-efek tersebut, maka kita memerlukan sebuah koreksi. Di metode graviti ini ada beberapa koreksi dalam pengolahannya setelah kita mendapatkan sebuah datasheet itu ya dari alat gravimeter tadi dilakukan lalu dilakukan koreksi-koreksi. Pertama ada koreksi tidal. Koreksi tidal ini berfungsi untuk menghilangkan efek tarikan gravitasi benda luar angkasa. Dan untuk persamaannya seperti ini, lalu ada koreksi lintang. Nah, koreksi lintang ini digunakan untuk mengoreksi nilai graviti yang berbeda pada setiap lintang geografisnya. Untuk persamaannya seperti ini. Lalu ada koreksi free air atau free air correction. Koreksi ini berguna untuk menghilangkan pengaruh ketinggian terhadap nilai pengamatan. Jadi ketinggian ini juga berpengaruh ya terhadap pengamatan dari medan graviti itu dengan persamaannya seperti ini. Lalu ada koreksi Bogor, itu koreksi untuk menghitung kelebihan massa pada titik observasi dan persamaannya seperti ini. Selanjutnya ada koreksi topografi. Jadi koreksi topografi ini untuk menghitung variasi percepatan gravitasi dari topografi pada setiap titik observasi. Nah, topografi pada pengukuran ini kan berbeda-beda. Jadi ini juga sangat mempengaruhi dari metode graviti. Karena pada titik-titik satu dan titik dua ini tidak selalu topografinya itu sama, bisa saja berbeda. Dan setelah melakukan terrain correction atau correction topografi tadi, akan didapatkan sebuah nilai, yaitu nilai Complete Boger Anomaly atau nilai CBA. Dengan rumusnya itu SBA ditambah TC, tambah terrain correction. Dan ini untuk peta anomali gravitinya, contohnya, contoh dari peta anomali graviti. Nilai yang ditampilkan ini berupa anomali gravitasinya atau delta G. Dan nilai-nilai ini dipengaruhi dari perbedaan densitas batuan yang ada di bawah permukaan. Satuannya yaitu mgal atau miligal. Eh, hasil dari ini merupakan hasil dari serangkaian koreksi data gravitasi tersebut. Untuk peta anomali gravitasi ini menunjukkan penyimpangan nilai gravitasi dari kondisi normal. Makanya dia mempunyai variasi warna yang bermacam-macam. Dan perbedaan ini terjadi karena variasi densitas batuan maupun struktur geologi. Untuk batuan yang lebih padat, itu memiliki anomali yang positif, dan batuan yang densitasnya rendah atau kurang padat ini anomalinya negatif. Jadi untuk indeksnya ini, eh, jika warnanya dia semakin biru, dia ini berarti eh, anomalinya densitasnya rendah. Jika semakin tinggi ini densitasnya tinggi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke metode magnetik. Untuk konsep dari metode magnetik ini, dia itu memanfaatkan sifat kemagnetan dari bumi dan parameter utama yang dicari yaitu susceptibilitas magnetik dan magnetisasi batuan. Lalu untuk pengolahan datanya, untuk pengolahan data magnetik ini dilakukan untuk mendapatkan total magnetic intensity atau nilai TMI. Dan metode magnetik ini sering digunakan untuk eksplorasi pendahuluan panas bumi,
untuk batuan dan mineral, serta pencarian benda-benda arkeologi. Dan alat yang digunakan untuk pada metode magnetik ini dinamakan magnetometer. Kita ke konsep medan magnet bumi ya. Untuk medan magnet bumi ini merupakan harga kemagnetan dalam bumi dan diyakini arus listrik mengalir dalam inti besi cair dari bumi dan akan menghasilkan medan magnet. Untuk medan magnet dari dalam bumi ini merupakan bagian yang terbesar, maka medan magnet ini sering juga disebut medan utama atau main field yang dihasilkan oleh adanya aktivitas di dalam inti bumi bagian luar atau outer core. Lalu selanjutnya ada teori magnetik. Untuk yang gaya magnetik ini, untuk perumusan gaya magnetik ini dapat dianalogikan dengan konsep hukum Coulomb pada gaya listrik. Gaya magnet ini merupakan gaya tarik-menarik ya, atau tolak-menolak antara dua kutub magnet dengan muatan magnetik yang masing-masing P1 dan P2 yang terpisah pada jarak R dan dapat dituliskan sebagai berikut. F ini merupakan gaya magnetik pada arah F, pada arah R, maaf. Lalu P1 muatan kutub pertama, P2 kutub kedua, lalu ini mu ini merupakan permeabilitas medium, lalu R ini merupakan jarak kedua kutub, dan ini merupakan vektor, vektor berarah dari P1 dan P2. Lalu ada kuat medan magnet. Jadi medan magnetisasi atau kuat medan magnet ini didefinisikan sebagai gaya persatuan kuat kutub magnet dan dapat dituliskan seperti ini. A sama dengan F per B2 1 per mu R kuadrat. Nah, ini ikut medan magnet ya. F ini gaya, I1 ini muatan pada kutub pertama, ini muatan pada kutub kedua, ini permeabilitas magnetik, R ini jarak, ini merupakan vektor R. Lalu ada momen magnetik. Ini dimisalkan terdapat dua kutub magnet berlawanan min P dan plus P. Ini terpisah sejauh L. Maka momen magnetiknya adalah berlawanan besaran berarah dan dua kutub tersebut dengan arah dari kutub min P ke plus P. Momen magnetik ini diberi simbol M dan dinyatakan sebagai berikut. Lalu ada intensitas magnetik. Intensitas magnetik ini didefinisikan sebagai kemampuan medan magnet luar menyerahkan momen magnetik atom dalam suatu bahan magnetik. Jika apabila suatu bahan magnetik ini diletakkan dalam suatu medan luar, maka benda tersebut akan termagnetisasi karena adanya proses induksi. Untuk persamaannya seperti ini. Jadi M ini merupakan intensitas magnetiknya, M kecil ini momen magnet dengan arah R vektor, dan ini V ini volume bahan. Seperti itu. Lalu ada suseptibilitas eh, suseptibilitas kemagnetan. Untuk suseptibilitas kemagnetan ini, besarnya intensitas magnet ini dapat ditentukan dengan faktor suseptibilitas atau kerentanan magnet K. Dan batuan tersebut yaitu kemampuan dari suatu batuan dalam menerima sifat magnet dari medan magnet bumi. Untuk persamaannya seperti ini, M sama dengan KH, di mana K ini merupakan susceptibilitas magnetik batuan, M besar ini merupakan intensitas medan magnet batuan, dan H ini kuat medan magnet. Dan ini ada nilai-nilai dari susceptibilitas batuan seperti berikut. Interval dan rata-rata untuk batuan sedimen, ada jenisnya yaitu batuan pasir, lempung, rata-rata sedimennya seperti ini. Lalu untuk batuan metamorf ada contohnya slate, rata-rata 6,
Lalu batuan beku ada basalt, granit, rata-rata batu beku asam, rata-rata batu beku basa, nilainya segini. Interval 0,2 hingga 175 dan rata-ratanya 70. Untuk mineral itu ada hematit, ilmenit, dan magnetit. Itu intervalnya segini dan rata-ratanya segini. Seperti itu. Dan untuk koreksi dari metode magnetik ini setelah didapatkan data akuisisi, perlu dilakukan sebuah koreksi-koreksi untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada, yaitu contohnya kita ambil koreksi diurnal atau koreksi harian ya. Koreksi harian ini merupakan variasi medan magnet yang bersumber dari medan magnet luar. Dan untuk persamaan untuk melakukan koreksi harian itu seperti ini. Lalu ada koreksi IGRF. Koreksi IGRF ini merupakan nilai IGRF ini merupakan nilai matematis standar dari medan magnet utama bumi akibat rotasi dan jari-jari bumi. Dan rumusnya untuk melakukan koreksinya seperti ini. T min HD min H0. Dan ini merupakan peta anomali dari metode magnetik sendiri. Seperti ini kurang lebih sama ya dengan metode gravity. Namun yang membedakan yaitu nilai ininya. Kalau gravity tadi nilai densitas, kalau ini nilai susceptibilitas. Ini meng, dan peta ini menggambarkan variasi medan magnet bumi yang dipengaruhi oleh sifat kemagnetan batuan. Dan satuannya ini nanotesla ya. NT nanotesla. Ini merupakan hasil pengukuran dari magnetometer tersebut setelah dilakukan koreksi-koreksi dan memiliki pola dipol positif negatif. Untuk data ini dapat dilakukan transformasi data yaitu RTP reduction reduction to the pole dan filtering yaitu regional residual. Dan ini dapat digunakan untuk interpretasi struktur geologi serta mineralisasi. Baik, selanjutnya kita ke metode elektromagnetik. Jadi untuk konsep dari gelombang EM ini sendiri, gelombang EM ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Gelombang EM ini tidak memerlukan medium, tidak seperti gelombang seismik tadi yang perlu medium, gelombang hmm, seismik ya, gelombang seismik tadi memerlukan medium untuk merambat, sedangkan gelombang EM ini tidak memerlukan medium untuk dapat merambat dan termasuk gelombang transversal. Untuk arah medan listrik ini tegak lurus dengan medan magnet dan tegak lurus arah rambat dan dapat dilihat seperti gambar berikut. Ini gelombang EM ini ya. Di mana yang merah ini menunjukkan eh, apa? Merah ini menunjukkan medan magnet dan biru ini medan listrik. Untuk hukumnya itu ada hukum persamaan Maxwell. Dan untuk gelombang EM ini memiliki sifat frekuensi, panjang gelombang atau lambda, dan kecepatan V. Hubungan dasarnya dapat dituliskan sebagai V sama dengan F kali lambda. Dan untuk gelombang EM ini juga mengalami fenomena seperti refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Jadi untuk konsep metode EM ini sendiri, metode ini mengukur respon bawah permukaan terhadap medan elektromagnetik, memiliki medan primer dan medan sekunder, lalu dipengaruhi oleh konduktivitas listrik atau resistivitas. Dan metode EM ini bekerja berdasarkan hukum Faraday dan Ampere, di mana hukum Faraday ini merupakan perubahan medan magnet yang menghasilkan arus listrik. Untuk hukum Ampere sendiri yaitu arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Dan metode EM ini sensitif terhadap konduktivitas.
Jadi jika konduktivitasnya tinggi, maka respon EM-nya itu kuat. Jika konduktivitasnya rendah, maka respon EM-nya itu lemah. Dan ini metode EM ini sangat cocok untuk eksplorasi geothermal biasanya. Nah, ini untuk klasifikasinya dari gelombang EM sendiri, metode yang menggunakan gelombang EM, klasifikasinya itu seperti ini. Metode EM ini ada dibagi menjadi yang aktif, yaitu ada GPR, lalu ada ini yang pasif, lalu ada very low frequency atau VLF. VLF ini pasif dan magnetotelurik, MT, bagi lagi jadi AMT dan RMT, lalu ada CSAMT. Kalau CSAMT ini termasuk yang aktif ya. Yang pertama ada Ground Penetrating Radar atau GPR ya. Ini merupakan metode EM yang aktif karena dia itu memancarkan gelombang dari alat ini. Ini menggunakan gelombang radar ya, yang frekuensinya tinggi. Jadi jika frekuensinya tinggi tadi, maka kedalamannya lebih dangkal. Untuk rentang frekuensinya yaitu 10 MHz hingga 1 GHz. Untuk konsepnya itu mengukur waktu tempuh gelombang, jadi travel time. Ini berdasarkan pada konstanta elektrik. Untuk outputnya nanti menghasilkan penampang atau radar gram. Ya, untuk kedalamannya dangkal, ini cara kerjanya yaitu gelombang EM ini gelombang EM ini dipancarkan dari alat ini ke dalam tanah, lalu dipantulkan jika dia menemukan suatu batas atau suatu anomali keanehan, maka dia akan, nah ini pada wave-nya seperti ini, jika ada objek, maka responnya akan seperti ini. Dia berbalik seperti itu. Lalu yang kedua ada VLF atau Very Low Frequency. Frequency. Ini termasuk metode IM pasif ya, menggunakan gelombang radio VLF dengan frekuensi kurang lebih 15 hingga 30 kHz. Nah, untuk sumbernya ini pemancar radio militer biasanya. Yang diukur yaitu medan listrik E dan medan magnet OH. Data ini sering ditampilkan sebagai tilt angle dan ellipticity. Yang dideteksi adalah respon konduktivitas bawah permukaan. Lalu selanjutnya ada metode HMT atau metode telurik termasuk dalam metode EM pasif ya. Untuk rentang frekuensinya ini sangat rendah yaitu 10 pangkat min 4 hingga 10 pangkat 3 Hz dan parameter utamanya yaitu resistivitas bawah permukaan. Untuk kedalaman investigasinya ini sangat dalam, bisa sampai hingga puluhan kilometer. Ya, untuk MT ini memanfaatkan variasi alami medan EM bumi dengan persamaan Z sama dengan E per H. Dari impedansi atau Z ini impedansi diperoleh resistivitas batuan terhadap kedalaman. Ya, semakin rendah frekuensi, maka penetrasinya akan semakin dalam. Lalu ada AMT, ini merupakan EM pasif juga dan bagian dari MT. Frekuensinya ini lebih tinggi dari MT. Tentang frekuensinya ini 1 Hz hingga 10 kHz. Dan kedalaman investigasinya ini dangkal hingga menengah, jadi lebih pendek dia untuk kedalamannya. Dan resolusinya ini lebih tinggi, dan sumbernya ini biasanya dari petir yang dominan. Lalu ada metode CSAMT atau Control Source Audio Magnetotelluric. Ini termasuk metode aktif karena menggunakan sumber buatan atau sumber control source. Tentang frekuensinya 0,1 Hz hingga 10 kHz. Sama mengukur E dan H, menghasilkan resistivitas bawah permukaan. Jadi untuk kedalamannya dangkal menengah, tapi data lebih stabil dibandingkan MT atau AMT. Dan yang terakhir ada metode geolistrik. Pertama saya jelaskan untuk konsep geolistrik resistivitas dulu. Jadi tujuan dari survei geolistrik ini adalah untuk menentukan distribusi dari
resistivitas bawah permukaan dengan melakukan pengukuran di pengukuran tanah untuk melihat variasi resistivitas ya dalam tanah. Dengan cara menginjeksikan arus listrik atau I ini ke dalam tanah. Dan kalau untuk mengukur beda potensial ini bukan ya sebenarnya. Untuk oh ya dan mengukur beda potensial atau delta V menggunakan elektroda yaitu elektroda arus. Untuk elektroda arus ini biasanya disimbolkan dengan AB dan elektroda potensial disimbolkan MN. Dan untuk parameter utamanya yaitu resistivitas atau Rho, lambangnya Rho. Itu ada sifat-sifat kelistrikan medium ini. Jadi sifat resistivitas batuan ini dibagi menjadi tiga, itu ada satu medium konduktif, itu ada medium semikonduktif, dan medium resistif. Dan untuk sifat kelistrikan batuan, untuk sifat kelistrikan batuan ada resistivitas, kedua aktivitas elektrokimia, dan ketiga konstanta dielektrik. Lalu ada pengaruh sifat listrik batuan, itu kandungan mineral logam, kandungan mineral non-logam, kandungan elektrolit padat, kandungan air garam, perbedaan struktur batuan, perbedaan porositas batuan, perbedaan permeabilitas batuan, dan perbedaan temperatur. Dan untuk metode geolistrik ini diklasifikasikan menjadi ada yang aktif, ada yang pasif. Untuk yang aktif ini ada metode resistivity dan IP atau induced polarization, dan yang pasif itu ada self potential yang membedakan. Jadi kalau aktif ini harus menginjeksikan arus, jika pasif ini tanpa menginjeksikan. Jadi dia berasal dari medan alami bumi. Untuk metode resistivity ini bekerja berdasarkan hukum Ohm dan menginjeksikan arus listrik atau I ke dalam tanah dan mengukur beda potensial atau delta V. Ini yang digunakan yaitu arus AB dan potensial atau MN. Untuk parameter utamanya yaitu resistivitas, menghasilkan untuk outputnya nanti menghasilkan resistivitas semu atau Rho A. Dan metode ini dipengaruhi oleh sifat air, porositas, dan litologi. Ada juga konfigurasi-konfigurasinya dalam pengukuran ini yaitu konfigurasi Wiener, Schlumberger, dan dipol-dipol. Dan outputnya dapat berupa kurva sounding yang berbentuk 1D atau dan penampang 2D atau 3D. Lalu ada IP, Induced Polarization. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan listrik sementara, dan parameter utamanya yaitu chargeability dan resistivitas. IP ini menggunakan arus listrik yang diinjeksikan ke tanah, dan efek yang diamati yaitu polarisasi listrik. Metode IP ini sensitif terhadap mineral logam atau sulfida dan lempung. Datanya dalam bentuk peluruhan tegangan terhadap waktu. Lalu ada metode self potensial yang termasuk dalam geolistrik pasif ya. Dia mengukur potensial alami, tegangan alami di permukaan bumi. Jadi dia ini tidak perlu menggunakan sumber arus buatan. Parameter utamanya ada yaitu delta V atau beda potensial. Dan satuan yang digunakan yaitu milivolt. Nah, untuk metode SP ini dipengaruhi oleh aliran fluida, reaksi kimia atau elektrokimia. Jadi untuk pengukurannya itu biasanya menggunakan porospot ya. Porospot harus ada voltmeter, kita mengukur beda potensialnya. Menggunakan elektroda base dan yang bergerak itu rover. Lalu outputnya yang dihasilkan yaitu peta anomali potensial alami. Nah, baik, ini untuk contoh hasil dari pemodelan 2D pada geometri resistivitas ya. Untuk contoh yang 2D itu seperti ini. Untuk sumbu horizontalnya ini merupakan jarak lintasannya, lintasan dalam pengukuran tersebut. Jarak lintasannya biasanya meter ya. Lalu untuk sumbu vertikalnya ini kedalamannya. Jadi untuk warnanya ini biasanya ada biru hingga merah ya. Untuk warna warna ini menunjukkan nilai resistivitasnya. Kalau warnanya biru itu menunjukkan resistivitasnya yang rendah,
Jika merah hingga sampai ungu ini, berarti resistivitasnya dia tinggi. Kalau resistivitasnya rendah ini berarti dia batuan yang konduktif. Eh, Contohnya lempung, zona jenuh air, air asin, atau zona alterasi. Jika warna merah ini berarti resistivitasnya dia tinggi. Lalu selanjutnya kita ke contoh yang data phase ya, hasil hasil pemodelan phase atau 1D, vertical electrical sounding. Ini dihasil, ditampilkan yaitu kurva log. Kurva log. Sumbu X ini, sumbu X-nya itu merupakan AB per 2, yaitu jarak elektrodanya, dan sumbu Y ini merupakan resistivitas semuanya. Jadi semakin besar AB per 2, maka investigasinya akan semakin dalam. Jadi pengukurannya, jika semakin besar jarak elektrodanya ini berarti semakin dalam pengukurannya. Terus untuk interpretasinya biasanya untuk kurva naik ini resistivitasnya bertambah dengan kedalaman dan mengindikasikan dari tanah lembek ke batuan keras. Jika kurvanya naik, misal dari sini ke sini seret itu naik. Jika resistivitas menurun dengan jika kurvanya turun, jadi resistivitasnya menurun dengan kedalaman yang mengindikasikan dari lapisan kering menuju ke lapisan jenuh air atau lempung. Contohnya seperti itu. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini, pada metode geofisika kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.